pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak. Kenalkan nama saya Mai Leni. Di sini saya adalah CGP angkatan 10. Ini adalah salah satu dari tugas yang harus kami lakukan. Ya. Baiklah, kita akan segera mulai. Ini saya akan menyampaikan mengenai budaya positif, ya, tentunya budaya positif yang ada di sekolah kita. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan yang ada di sekolah, ya. Di mana di sini kita berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Apa yang ingin kita lakukan itu adalah perubahan paradigma, ya, perubahan paradigma di lingkungan sekolah. Ya, perubahan paradigma yang kita harapkan itu adalah disiplin, ya. Disiplin itu terdiri dari teori kontrol, bagaimana kontrol guru terhadap menghadapi murid, ya. Nanti kita akan bahas lebih mendalam di slide berikutnya. Bapak Ibu yang terhormat, di sini ada sedikit ilustrasi bagaimana kita akan melakukan ilustrasi singkat mengenai bagaimana kita melakukan kegiatan yang digambarkan dengan mengepalkan tangan, ya. Coba kita baca di sini. Di sini kita akan mengepalkan satu tangan kita kepalkan. Bagaimana tangan yang kita mengepalkan itu, kita kepalkan di dalam tangan kita itu ada sesuatu yang berharga, ya. Anda itu sebagai A, ya. Ya, anggaplah saja apa saja, bisa uang, bisa emas di dalam tangan kita, ya. Nah, kita bayangkan bahwa yang kita kepal itu sesuatu yang berharga, bisa uang, bisa emas, atau sebagainya, ya. Lalu ada teman Anda, katakanlah B, ya. Bagaimana B ini tadi mempengaruhi Anda agar Anda membuka kepala Anda, ya. Merayu, terus itu melakukan bagaimana mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik. Sekarang saya tanya, kalau Bapak Ibu sebagai A yang mengepalkan tangan, teman Anda itu bukan hanya mengintimidasi, tapi juga merayu, menggoda, apakah Anda akan membukakan kepala tersebut? Tidak. Kenapa? Siapa yang mengatakan tidak tadi? Tolong Ibu Dewi, mungkin ada alasannya kenapa tidak mau membuka tangan kepala tadi. Baik, terima kasih Ibu Mei. Saya akan menjelaskan kenapa saya tidak membuka tangan ketika orang-orang muslim saya itu mencoba mengintimidasi, menggoda ataupun merayu saya untuk membuka kepala tangan saya. Itu karena bagi saya apa yang saya pegang itu penting untuk diri saya. Jadi saya tidak akan mau membuka walaupun orang-orang muslim saya itu mencoba merayu ataupun melakukan sesuatu untuk membuat saya membuka kepala. Itu jawaban dari Dewi. Jadi berarti kita pegang kendali. Berarti kita yang mengepalkan ini yang memegang kendali, bukan yang B tadi. Sekarang
saya tanya, yang memegang kendali itu A atau B? A. Kenapa? Karena kita sendiri yang memiliki tanah, yang berhak atas tentang diri kita sendiri. Ya, jadi bukan orang lain yang bisa menjadi pengendali atas diri kita. Ya, jadi kita sebagai A itu yang harus bisa mengendalikan, bukan orang lain. Ya, jadi kita adalah yang memegang kontrol ya atas diri kita sendiri. Ini selanjutnya ada perubahan paradigma teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter ilusi. Ya, sekali lagi saya katakan ilusi. Ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, itu ilusi. Ya, ilusi itu artinya keinginan. Ya, ilusi angan. Ya, berarti belum tentu bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, lanjut. Perubahan paradigma stimulus dan respon teori kontrol. Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Ya. Kalau stimulus itu kita mencoba mengubah orang lain, mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Tetapi teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Berbeda ya. Jadi di mana respon dan teori kontrol itu hal yang berbeda. Terus yang stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Jadi kalau orang siswa yang berperilaku buruk itu dianggap suatu kesalahan. Bagaimana dengan teori kontrol? Semua perilaku memiliki tujuan. Baik yang perilaku baik maupun buruk itu pasti memiliki tujuan. Lalu yang ketiga, saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi setelah membujuk gagal dipaksa. Ya, itu namanya stimulus respon. Lalu teori kontrolnya kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Lalu model berpikir, teori kontrol model berpikir menang. Ya, itu membangkitkan jiwa positif dan optimis. Ya. Dua, disiplin. Apakah disiplin itu? Ya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terbayang? Apa yang terbayang di benak kita ketika kita mendengar kata disiplin? Ya, tentunya taat dengan peraturan, tata tertib, kepatuhan pada peraturan, itu yang terkait dengan disiplin yang kita ketahui. Tapi ternyata berbeda, ya, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah. Satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi intinya disiplin itu adalah kebiasaan, ya, tidak perlu dengan hukuman. Ya, terkait dengan disiplin itu ada dikaitkan dengan Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kemerdekaan apa maknanya? Ya, bebas, ya. Bebas itu artinya kalau murid itu dikembalikan kepada kodratnya, ya. Jadi kalau di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu anak itu harus diarahkan sesuai dengan kodrat zaman dan
kodrat alam itu. Nah, kemerdekaan yang dimaksud di sini adalah anak itu mereka bisa melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya dalam arti menyalurkan bakatnya. Jadi kalau orang tua sekarang tidak bisa memaksakan anaknya harus jadi dokter, tapi ternyata anaknya senang menyanyi, ya seperti itu kira-kira merdekanya. Selanjutnya, ya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ya ini tadi, tanpa terperintah orang lain berarti kebiasaan ya, yang perlu kita tanamkan kepada siswa. Ada 3 motivasi perilaku manusia ya, ada motivasi eksternal, yang 2 pertama itu motivasi eksternal, yang terakhir adalah motivasi internal. Eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sering ya kita lihat ya, perilaku manusia kadang melakukan tindakan itu karena takut dihukum. Misalnya tugas, ya bukan dari dalam dirinya tapi dia takut ada hukuman, hanya melakukan mengerjakan tugas, mengikuti peraturan. Nah ini motivasi eksternal namanya, bukan dari dirinya sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, imbalan dari orang lain itu, nah nanti kalau kamu bagus nanti dikasih sesuatu. Nah itu juga motivasi eksternal, ya bukan dalam diri sendiri. Nah, yang di dalam diri sendiri ini itu ada motivasi menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri ini yang kita inginkan ya, tumbuh dalam diri anak-anak. Misalnya dia rajin datang sekolah tepat waktu, tapi tidak karena takut peraturan, tapi memang dia sudah membiasakan dirinya melakukan itu. Jadi tidak ada sesuatu eksternal yang mendukung, tapi dia sudah menyadarinya sendiri. Itu yang paling baik ya. Terus di sini juga kita diberikan gambaran ada tindakan yang biasanya kita lakukan di sekolah ya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Harapannya ya, yang hukuman itu kita kurangi, konsekuensi itu kita sekarang ini sedang berjalan, dan kita akan menuju ke restitusi. Ya, apa perbedaannya? Dapat Bapak Ibu lihat di tampilan ini. Apa perbedaan ketiga itu? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Jadi tiba-tiba saja dihukum seperti itu karena ada kesalahan, tidak ada sebelumnya, tidak ada kesepakatan, jadi dihukum. Nah itu namanya hukuman ya. Terus tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang ya itu. Terus korban mendapatkan keadilan ya. Murid akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat ya. Jadi hukuman itu tidak menjamin bahwa anak tersebut akan merubah perilakunya, walaupun saat itu mungkin ada perubahan, tapi tidak untuk jangka panjang. Bagaimana dengan konsekuensi? Sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Itu konsekuensi ya, konsekuensi. Terus restitusi yang seperti apa? Restitusi itu anak diajak memilih, artinya pilihannya sesuai dengan apa yang mereka inginkan terhadap apa yang mereka lakukan. Terus menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Walaupun kondisi permasalahan anak-anak itu berbeda-beda, tapi restitusi ini merupakan
ya sudah banyak tugas dari PNS, salah satunya keyakinan kelas. Apa gunanya keyakinan kelas ini? Apa? Jadi keyakinan kelas itu keyakinan yang dipakai di dalam kelas atau sekolah agar anak-anak itu tahu bahwa di sekolah itu ada aturan dan dibuat bersama, ya. Ya, misalnya keyakinan kelas kita tidak boleh hadir ke sekolah terlambat, misalnya boleh disampaikan seperti itu. Jadi anak-anak sudah tahu, ya. Itu yang perlu dibuat di kelas, bila memungkinkan juga di sekolah, ya. Terus selanjutnya, nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, lebih luas, ya, tidak masalah, ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Contoh, ya, contoh pernyataan yang positif itu tidak selalu kata tidak, ya. Datang tepat waktu misalnya. Jadi kata terlambat itu diganti dengan tidak boleh terlambat, diganti dengan datang tepat waktu, seperti itu, ya. Misalnya tidak boleh menaruh atau tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita ganti kalimatnya buang sampah pada tempatnya. Nah, ini kalimat-kalimat positif, jadi tidak usah menggunakan kata hindari kata tidak, ya. Ya, ini beda antara peraturan dan keyakinan kelas. Ini ada contohnya, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturan itu bentuk peraturan namanya. Terus keyakinan kelas tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab? Karena sudah ada keyakinan kelas. Jadi anak-anak otomatis dengan membaca keyakinan kelas tahu bahwa oh ya, bukunya ditaruh di tempatnya setelah membaca. Nah, itu namanya dia sudah bertanggung jawab. Ya, ini salah satu daya tarik bagaimana membuat kesepakatan kelas. Kalau tidak salah di PMN kita ada, ya, keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu dibuat semenarik mungkin, ya. Dipasang di tempat yang mudah dibaca oleh anak-anak. Bila perlu sewaktu-waktu dibaca kembali agar anak-anak lebih sering membacanya, melihatnya, akhirnya terbiasa dengan keyakinan kelas yang mereka miliki. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. 5 kebutuhan dasar manusia ini ya termasuk kita juga, ya, bukan siswa saja, ya. Di sini ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, lalu kesenangan, kebebasan, bertahan hidup, ya. Jadi kalau ada tindakan anak yang menurut kita melanggar, itu bagian dari mana yang dibutuhkan? Apakah anak itu penguasaan? Misalnya di kelas itu ada anak yang monopoli teman-temannya. Nah, ini kebutuhan sebagai penguasaan, ya. Ya, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia termasuk kita dan anak. Ibu, bapak, ini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini kita sebagai guru, ya. Pertama itu adalah penghukum, ya. Posisi kontrol kita sebagai penghukum, di mana kita di sini setiap kesalahan anak itu kita berikan hukuman. Itu kita memposisikan kita sebagai penghukum. Lalu yang kedua, pembuat rasa bersalah. Siapa pembuat rasa bersalah? Dia tidak, seorang guru tidak menghukum, tapi tidak kasihan anak-anak sampai bunyi. Itu posisi pembuat rasa bersalah. Nah, ibu kan sudah capek, nak bersih-bersihin, bantu kalian masih deh. Itu pembuat rasa bersalah, ya. Jadi pembuat rasa bersalah ini justru membuat anak itu tidak nyaman. Dia merasa, ya, aku sudah membuat ibu ini kecewa, sakit hati. Ya, itu jadi efeknya juga bisa
membuat rasa bersalah ini? Ada di antara kita yang begitu? Tidak apa-apa ya, karena kita sedang berproses untuk mengubahnya. Lalu yang ketiga sebagai teman. Nah, sebagai teman itu sudah bagus, ya sudah bagus. Tapi hati-hati juga, karena kalau kita memposisikan sebagai teman, kadang anak itu salah pemahaman dan anak itu menganggap kita teman, akhirnya dia menyepelekan. Tidak apa-apa ya ibu itu, tidak marah pasti kalau aku telat. Nah, jadi posisi teman juga ada kekurangan, ada kelebihan. Kelebihannya apa posisi teman? Kita dekat dengan anak. Tapi di sisi lain anak itu nanti ada apa-apa ibu itu tidak marah kalau aku tidak menunjukkan PR, karena ibu itu sudah dekat, aku sudah dekat sama ibu itu. Itu juga posisi teman kita harus jaga ya, agar jangan salah pemahaman dari anaknya. Terus yang keempat adalah pemantau. Ya, pemantau itu guru hanya melihat saja, memantau perilaku anak. Pemantau ini tidak memberikan hukuman, tidak juga tidak juga terlalu dekat, tapi dia memantau dan mengambil tindakan saja. Kenapa kalau begitu? Tapi tidak melakukan lebih dari itu. Biasanya itu pemantau. Pemantau itu lebih kepada perhatian ke anak ya, perhatian kepada tindakan anak, tapi dia tidak melakukan tindakan lanjutan. Itu pemantau. Terus selanjutnya yang terakhir, yang terakhir ini manajer inilah yang kita harapkan. Kita berharap menuju ke arah sana. Manajer itu bagaimana posisi guru bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya, nanti akan kita bagaimana caranya dia mempertanggungjawabkan perilakunya. Yaitu tadi nanti kita akan lanjutkan ya. Jadi posisi manajer ini kita menyelesaikan masalah tanpa menghukum, terus tanpa dia merasa bersalah dengan perkataan kita. Ya. Jadi posisi manajer ini akan kita lakukan dalam kegiatan segitiga restitusi yang nanti akan kita lakukan. Nah ini contoh posisi kontrol. Ya, penghukum itu ini bisa dilihat dari sana ibu. Bisa dilihat tidak contohnya. Menghukum itu bukan berarti secara fisik saja, dengan hati, terus menunjuk-nunjuk, ya, menyindir. Kamu tidak melakukan awas ya. Kalau kamu tidak melakukan awas ya, rasakan. Nah itu posisi kontrol penghukum ya. Terus pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah itu kadang kita tidak sadar kalau gitu ya sama siswa. Itu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ya, terus tadi sudah saya bilang tadi ayo melakukan dengan ibu seolah kita dekat dengan siswa. Ya, tapi hati-hati juga karena siswa bisa mengambil peluang di tingkatan itu. Pemantau menghitung, mengukur peraturan guru. Pemantau ya, hanya memantau hanya menyampaikan saja kalau itu salah. Ya. Terus yang terakhir tadi manajer tadi mengajukan pertanyaan. Nah ini yang manajer tadi kita harapkan kita menuju ke arah sana. Ya. Pernyataan ini ya. Siapa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini contoh apa? Ini contoh apa? Ini contoh membuat merasa bersalah. Ya. Biar tahu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kata-kata itu kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol penghukum. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi dia jawab sendiri. Ya, dia jawab sendiri. Jadi itu yang kita butuhkan. Terus yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu posisi penghukum. Nah, inilah yang saya maksud tadi.
segitiga restitusi, ya, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya, mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu harapannya. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya sendiri setelah berbuat kesalahan, ya. Terus membantu murid untuk jujur terhadap diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. 3. Memberikan penawaran bukan pemaksaan, ya. Jadi contohnya gini, yang nomor 1 membantu siswa memiliki tujuan. Ya tadi makanya kalau kita punya kesepakatan kelas di kelas, ya, itu kita kembalikan. Nah, apa punya kesepakatan kelas? Coba, masih ingat tidak kesepakatan kelas kita apa? Coba, ya isinya apa yang kamu lakukan sekarang? Oh iya Bu, membuang sampah pada tempatnya. Jadi biarkan dia sendiri yang bicara. Terus apa yang kamu lakukan hari ini? Dia sendiri yang bicara nanti. Terus kalau sudah begini apa yang harus kamu lakukan? Memang agak merepotkan, ya. Tapi kita sedang berusaha dan berupaya. Ya, gitu. Terus yang nomor 2, membantu anak jujur terhadap dirinya sendiri. Terus kalau misalnya terlambat, ya, misalnya terlambat. Kenapa kamu terlambat hari ini, Nak? Saya terlambat ini, Bu, sampaikannya. Mengapa bisa terlambat? Karena tidurnya kemalaman. Kenapa bisa kemalaman? Terus kalau kemalaman berarti kamu harus apa? Harus tidur jangan malam. Terus bagaimana caranya kamu tidak supaya kamunya pagi jangan tidur malam? Dia sendiri yang menjawab. Kita hanya membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik agar dia menjawab. Ya. Terus apa yang harus kamu lakukan? Dia berarti dia sendiri yang menjawab solusi dari yang dibutuhkannya. Ya, jadi kita memberikan tawaran bukan paksaan. Malah kita yang mengiring mereka untuk bicara, ya. Karena banyak setiap anak itu permasalahan mungkin sama tapi kondisinya berbeda. Ya, inilah gambaran segitiga restitusi dengan menggunakan 3 langkah, ya. 3 langkah restitusi yang perlu kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah, ya. Itu tadi kita tanyakan apa yang kamu lakukan, benar Bu. Itu validasi tindakan, ya. Terus itu selanjutnya kita menanyakan keyakinan, ya, mengenai apa yang harus dia lakukan, ya. Terus itu menstabilkan identitas. Oh ya, yang pertama itu, ya, yang pertama validasi tindakan, terus yang kedua menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas, ya. Lalu apa yang harus kamu lakukan, ya? Mengidentifikasi kesalahannya, ya. Ya, jadi kita berpikirnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak terkecuali siswa kita. Jadi di sini kita menggali. Jadi tujuan kita ini di dalam manajer posisi kontrol manajer itu kita menggali. Kita tidak langsung mengejas, menuduh, tapi kita menggali informasi dari anak, terus menggali, terus akhirnya kita mendapatkan dia berpikir sendiri apa kira-kira yang harus dilakukannya terhadap tindakan atau perilaku yang salah tersebut. Ya, ini yang menstabilkan identitas tadi, ya, mengubah identitas anak yang gagal dalam melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, ya. Ini sukses kita itu bukan yang besar dulu, yang kecil dulu. Sukses artinya bagaimana dia merubah perilakunya. Bapak Ibu sekalian, memang bukan mudah, ya, tapi kita tidak bisa memvonis anak, kamu ini tidak mungkin berubah. Saya harap tidak begitu pemikiran kita, karena kita yakin setiap anak itu melalui proses yang berproses sama seperti kita
Karena dulu mungkin tidak sesempurna sekarang, kita juga mengalami proses. Tapi kita tetap harus yakin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari perubahan karakter. Lalu yang kedua, validasi tindakan. Seorang guru memahami teori kontrol yang akan mengubah pandangan teori stimulus ke cara berpikir proaktif mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap anak yang terus-menerus merengek, tetapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak ya. Jadi itu ya, artinya kita memang harus tegas di situ kepada anak. Ya, setelah melewati langkah 1, 2, ini langkah yang ketiga. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Internal itu tadi masih ingat motivasi internal apa? Menghargai diri sendiri ya, menghargai diri sendiri. Ketika identitas sukses telah tercapai, tingkah laku yang salah telah divalidasi. Nanti anak sendiri yang ngomong, kenapa kamu itu, apa yang kamu lakukan? Itu di validasi kedua. Terus yang berikutnya meyakinkan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan bertindak menjadi orang yang dia inginkan. Pokoknya kembali ke pembentukan karakter tadi. Memang berat ya, tapi kita harus optimis ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Itu sedikit budaya positif yang saya sampaikan mengenai motivasi, mengenai restitusi, mengenai segitiga restitusi. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita sebagai guru, kita terhadap anak kita. Bagaimana menumbuhkan karakter kepada anak terhadap anak itu memang pekerjaan yang tidak mudah, apalagi kita di sekolah ini waktunya tidak sepanjang di rumah, tapi yakinlah dengan kasih sayang dan cinta kita terhadap anak akan tumbuh karakter yang kita harapkan. Jadi pertama sekali ya dari kitanya sendiri harus optimis. Bagaimana kita menjadi bagian dalam proses hidup mereka. Proses hidup mereka tentunya kelak mereka menjadi pribadi yang lebih baik dari masa sekarang. Itu saja. Terima kasih atas kesempatan meluangkan waktu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum